Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu koin ya yang lagi kalian banyak banget nih request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan meskipun koin satu ini actually beberapa minggu lalu itu udah sempat saya bahas, tapi ya kayak janji saya karena banyak yang request, banyak yang tertarik, maka akan saya bahas lagi atau bakalan saya update lagi nih untuk pembahasannya gitu ya. Dan buat koinnya sendiri nggak lain nggak bukan adalah Ethena teman-teman, atau dengan tikernya ya yaitu ENA teman-teman. Dan memang Ethena atau ENA ini dalam beberapa waktu terakhir ya kayaknya memang lagi mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan memang di video-video pembahasan Ethena saya sebelumnya mungkin kalian juga boleh cross check ke video tersebut supaya bisa, melihat validitas apakah yang saya katakan ini benar atau enggak. Tapi intinya di video tersebut saya mengatakan bahwasannya untuk data-data seputar Ethena terkait fundamentalnya dan lain-lain itu, very good ya teman-teman, atau sangat bagus gitu buat data-datanya. Dan ternyata data-data yang sangat bagus tersebut ya kalian bisa lihat nih berdampak positif ya sama price-action-nya teman-teman. Dan memang secara data-data nanti kita akan coba lihat lagi apakah semakin baik atau gimana gitu teman-teman. Kita akan coba lihat nanti ya ke data-data seputar Ethena ini, dan tentu kayak biasa kita bakalan bahas banyak nih teman-teman seputar Ethena, mungkin dari segi price-action-nya, kemudian informasi-informasi dan juga beberapa data-data yang mungkin at least ya bisa menarik buat kalian dan paling tidak bisa menjadi bahan pertimbangan lah, atau quote on quote paling nggak bisa jadi sedikit informasi tambahan lah buat teman-teman semua gitu. Dan ya tentunya disclaimer dulu sebelumnya bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama kita mau lihat dulu nih buat Ethena karena memang harganya lagi mengalami kenaikan, di mana per video ini saya record harganya di kisaran $0,75 per koin ya teman-teman, dan ini di tanggal 10 Agustus tahun 2025. Dan sebelum itu juga buat teman-teman nih yang mungkin holder Ethena atau mungkin udah cuan dari Ethena, boleh dong komen di kolom komentar di bawah gitu ya, gimana kondisi portofolio kalian gitu. Karena jujur saya juga penasaran. Dan di sini kalau kita perhatikan buat Ethena menempati peringkat ke-30 ya dari segi market cap per sekarang ini, dan memang udah sedikit naik dari sebelumnya. Kalau nggak salah terakhir kali saya bahas Ethena itu market cap-nya ada di peringkat ke-38, tapi sekarang udah naik ke peringkat 30 gitu. So, it's a good buat Ethena ya teman-teman, karena kita sama-sama tahu, tentu market cap ini dihitungnya dengan perkalian antara harganya dengan supply yang beredar teman-teman. So, dengan kenaikan market cap ini ya tentu salah satu faktor yang menyebabkannya yang cukup berpengaruh adalah karena harga Ethenanya sendiri ya mengalami kenaikan yang lumayan signifikan gitu, teman-teman. Dan kalau kita coba lihat dulu dari segi price action-nya atau chart-nya di sebelah sini. Nah, ini adalah gambaran chart dari Ethena sekarang ini, dan saya bakalan sedikit review aja dari pembahasan saya yang sebelumnya karena kepanjangan teman-teman kayaknya kalau saya bahas semuanya teman-teman. Dan di sini saya bakalan coba notice aja dari yang saya bahas sebelumnya, di mana di sini kita bisa lihat ya, terakhir kali saya mengatakan bahwasannya Ethena ini, ada di sekitaran sini teman-teman, kalau nggak salah terakhir kali saya bahas, ada di sekitaran demand area yang di sini. Dan dari situ ternyata kalian bisa lihat dia dapat, reaction yang positif, dia naik. Dan teman-teman bisa perhatikan ya, sebelumnya ini bahkan belum saya ganti buat marking-nya atau labelnya, ini masih supply area. Di mana pada saat itu memang sempat tertahan nih di sebelah sini teman-teman. Kalian bisa lihat ya, dari sini dia dapat rejection, which is kalau kita lihat ya, rejection-nya lumayan teman-teman. Nah, ke bawah sini 20-an persen, dan itu penurunan atau drawdown yang cukup lumayan, dan memang terhitung sebagai rejection ya atau koreksi gitu, teman-teman. Dan, setelah dia mengalami rejection atau koreksi, ya ternyata Ethena ini melanjutkan tren bullish-nya ya, which is dia breakout dari supply area ini, yang mana artinya sekarang kita bisa ganti nih labelnya. Untuk supply area di sini atau resistance di sini kita ganti, ya jadi, ini teman-teman, jadi demand areanya yang di sebelah sini teman-teman. Nah, kita copy, kita ganti ya buat labelnya atau penandanya gitu. Nah, jadi sekarang ini adalah demand area karena sebelumnya adalah area supply, and then setelah dia di breakout di pergerakan di sini, maka dia sekarang jadi demand area buat Ethena teman-teman. So, kayak biasa di sini ada beberapa skenario yang bakalan saya bahas seputar Ethena ini, atau yang mungkin aja terjadi pada price action dari ENA atau Ethena ini menurut POV dan pendapat saya. Tapi again sekali lagi disclaimer bahwasannya ya kayak yang tadi saya bilang ya, ini pure opini saya, pure pendapat saya, bisa aja keliru maupun salah, dan maka dari itu teman-teman wajib banget analis sama diri juga, do your own research juga. Dan ya tentunya kalian harus due diligence ya, karena memang, untuk portofolio kalian tentu sepenuhnya tanggung jawab kalian, dan cuman kalian memang yang bisa mengelolanya dengan baik, karena memang kan cuman kalian gitu ya yang tahu detailnya seperti apa gitu, teman-teman. Dan pertama-tama
Di sini kalau kita berbicara skenario bullish dari Ethena, kita bisa melihat ya bahwasannya Ethena ini memang secara price action terus membentuk yang namanya higher high, higher low dan seterusnya nih, setidaknya di pergerakannya yang di sebelah sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya pergerakan yang sebelah sini ini very bullish ya, yang mana kalau kita ukur dari bottom-nya, dari ya let's say dari sinilah kita kasih gambaran, terus kita bisa lihat, kenaikannya itu 200-an%, teman-teman, lumayan signifikan. Dan ya tentu ya dari awal atau dari sekitaran bulan Juni sampai sekarang ini Ethena Eee, merupakan salah satu altcoin gitu bisa dikatakan yang cukup perform gitu ya. Dan di sini tentu salah satu skenario yang cukup bullish seperti yang tadi saya katakan adalah Ethena ini bisa melanjutkan kenaikannya dan secara target seperti sebelumnya nih saya mengatakan di sini adalah area supply dan memang tertahan teman-teman di sini kalian bisa lihat ya memang tertahan tapi ya memang di next move-nya dia berhasil ter-breakout tapi itu tidak mematahkan bahwasannya memang ini sebelumnya adalah area resistance buat Ethena which is sekarang udah berubah jadi demand area atau jadi area support dan tentu seperti biasa ketika suatu area ini di breakout maka, aset tertentu biasanya atau ya dalam hal ini Ethena itu ada peluang atau ada kemungkinan untuk coba menguji atau coba naik lagi ke level resistance selanjutnya. Which is kalau kita lihat level resistance selanjutnya itu ada di sini teman-teman, yang kalau kalian lihat nih ya di pojok kanan buat range harganya dan memang area resistance ini sebelumnya juga menahan pergerakan harga Ethena beberapa kali yang ya kalian mungkin bisa notice lah ya. Dan tentu dari situ kita bisa sama-sama tahu bahwasannya ini adalah salah satu supply area, yang cukup realistis gitu buat disentuh atau diuji sama Ethena apabila memang buying pressure ini terus mengalami kenaikan dan ya soon atau dalam jangka waktu dekat hingga menengahnya memang ada chance atau potensi ya buat menyentuh atau menguji di area supply-nya yang ada di bagian sini, teman-teman. Terlepas nanti apakah berhasil di breakout atau enggak gitu ya. Dan kalau misalkan let's say asumsinya kita di sini buat Athena gagal breakout dari resistance di sini dan berhasil testing aja, ya mungkin aja skenario yang bakal terjadi yang kayak gini, teman-teman. Nah, yang seperti ini ya, di mana dia coba naik, kemudian kena rejection and then kalau misalkan memang skenario bullish-nya masih berlanjut, dia ada chance buat mengalami kenaikan atau rally kembali gitu ya, teman-teman. Dan kemudian di sini kalau kita coba lihat dari skenario sebaliknya, which is kita akan coba lihat dari skenario bearish-nya nih, sebelum kita masuk ke data-data seputar Ethena. Di sini skenario bearish dari Ethena I think ya bisa terjadi kalau misalkan memang Ethena ini mengalami selling pressure dan buat teman-teman juga kalau misalkan ada suatu aset yang memang udah mengalami kenaikan terus ada koreksi, menurut saya pribadi itu wajar banget ya teman-teman, karena nggak ada satupun aset yang begini terus teman-teman naiknya lurus ke atas, nggak ada teman-teman ya, pasti ada turun-turunnya nih. Bahkan ketika di pergerakan di sini nih yang tadi kan ini juga ada turun-turunnya gitu ya, nggak mungkin naik terus gitu. Dan di sini juga kalau kita lihat di sebelah sini nih, nah, di sebelah sini ya, ini juga sempat koreksi kok, teman-teman. Jadi pasti ada turun-turunnya, nggak mungkin dia vertikal naik terus tuh, mustahil ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan buat Ethena, buat skenario bearish-nya ya, ya I think salah satu skenario yang cukup make sense atau yang cukup realistis adalah bisa aja Ethena ini turun atau kalau dia kena selling pressure ya dia bisa koreksi ke demand area atau area support-nya yang di sini. Dan kayak yang tadi saya bilang ketika suatu area resistance di sebelah sini dia di breakout sekarang jadi area support, ya maka sekarang ini adalah jadi, area demand yang memang mampu atau punya potensial atau punya chance untuk menahan pergerakan harga dari Ethena. Ditambah memang kalau kita perhatikan nih, nah di sini kita coba hapus dulu, dan di sini kalau kita perhatikan, kalau kalian notice ya meskipun candle di sini memang mungkin belum terdevelop, tapi ya let's say dia terdevelop atau closing seperti ini, maka kita bisa lihat memang di sini ada potensi ya menjadi area fair value gap gitu atau area imbalance yang terbentuk di sebelah sini gitu ya. Kalian bisa lihat lah ya di candle yang di sebelah sini gitu teman-teman. Nih candle yang ini dan memang itu adalah salah satu area yang juga bisa diperhatikan dan ternyata memang area fair value gap-nya juga ada yang beririsan nih dengan, demand areanya atau area support-nya yang ada di pergerakan harga sebelah sini, teman-teman. Dan ya mungkin itu, 2 area nih, area fair value gap ini dan demand area ini menjadi area yang patut diperhatikan apabila memang Ethena ini terkena selling pressure atau, koreksi teman-teman ya. Tapi I think kalau kita perhatikan juga memang ya kita nggak bisa bohong teman-teman dalam beberapa waktu terakhir memang secara momentum Ethena very bullish. Bahkan di sini setelah kenaikan yang di sini, stochastic RSI-nya ini kita bisa lihat belum menyentuh area overbought ya atau belum hit area jenuh belinya. So ya apabila ini climbing up lagi ya maka chance-nya juga secara price action ya, Ethena ini ada potensi atau peluang untuk kembali mengalami kenaikan dan bahkan bisa hit ya, atau menguji dalam jangka waktu pendek hingga menengahnya di area supply atau resistance-nya yang seperti ini. Tapi ya, sebagai pengingat aja teman-teman jangan lupa bahwasannya ada skenario bearish juga yang tadi saya bahas gitu, teman-teman. Dan oke, di sini kita udah selesai buat bicara price action-nya, saya nggak mau terlalu panjang biar teman-teman juga bisa coba analisa mandiri ya, buat price action-nya juga atau teman-teman bisa lihat secara teknikalnya juga dari analisa teman-teman pribadi atau dari pandangan
teman-teman pribadi. Dan di sini saya mau move on ke datanya, karena ini adalah data dari Ethena ya, di sebelah sini pertama. Nah, di sini ini adalah fakta teman-teman, karena data nggak bisa bohong ya teman-teman ya, ini angka nggak bisa bohong teman-teman. Di mana di sini kita bisa lihat bahwasannya terakhir kali saya bahas TVL Ethena ini masih di kisaran mungkin kalau nggak salah $8 billion kalau saya nggak salah teman-teman. Kalian bisa koreksi ya, karena saya juga, agak-agak lupa, tapi di sini kita bisa perhatikan bahwasannya per sekarang ini TVL-nya Ethena ini juga hit ya, all time high-nya di atas $10 billion teman-teman. TVL, total value lock di atas $10 billion. Ini termasuk TVL yang cukup besar teman-teman ya, buat salah satu sektor DeFi, which is kita sama-sama tahu Ethena ini adalah salah satu koin yang berkecimpung di sektor atau narasi DeFi. Dan, untuk sektornya atau untuk narasinya Ethena ini salah satu yang cukup besar teman-teman, di angka $10 billion. Dan secara tren ya kalian bisa lihat ya, ini bagus banget trennya, very bullish dari segi TVL atau, total value lock yang ada di dalam ekosistemnya Ethena ini. Dan tentu kita sama-sama tahu ketika sektor DeFi itu merupakan salah satu sektor yang sangat-sangat bisa dilihat dari TVL-nya ya, untuk memang kemajuan atau progres dari project di sektor tersebut, yang mana dengan demikian kita bisa sama-sama tahu bahwasannya project yang punya TVL lebih besar atau total value lock yang lebih besar ya, maka kan secara otomatis kita bisa melihat bahwasannya memang para pelaku pasar, para user, para orang-orang lah ya, yang memang memutarkan liquidity-nya di sektor DeFi tersebut, ya memang melirik gitu project DeFi yang satu ini, dan memang put capital-nya atau ada capital yang ditaruh gitu di ekosistemnya. Dalam konteks ini untuk Ethena ini ya teman-teman tentunya. Dan di sini kalau kita coba move on ke data lainnya, let's say di sini. Nah, ini adalah data dari token terminal, atau kita bisa melihat beberapa metrik data dari Ethena di sini, teman-teman. Dan kita bisa lihat ya bahwasannya, secara metrik data juga saya sangat suka, teman-teman, yang mana kalau kalian perhatikan nih, ada beberapa data yang bisa kalian lihat seperti token trading volume yang cukup spiking ya, teman-teman, dalam beberapa waktu ke belakang, which is, very good buat Ethena. Kemudian fees-nya juga otomatis meningkat, teman-teman, kalian bisa lihat di pergerakan yang di sini juga. Memang ketika sebelum-sebelumnya ini sempat datar, and then sekarang mulai ada indikasi spiking, so itu adalah indikasi yang bagus juga. Dan beberapa data lain yang kalian juga bisa lihat ya, yang tentunya kalau price ya memang mengalami kenaikan, dan, tentu circulating market cap-nya juga akan ikut mengalami kenaikan gitu. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya di bagian sini gitu. Dan kemudian di sini kalau kita coba lihat dari, sini dulu kali ya teman-teman, kita akan coba lihat dari bagian sini. Nah, ini adalah data social mindshare yang seperti biasa saya tunjukin. Dan seperti biasa juga saya mau ngomong bahwasannya saya nggak heran kalau ada koin-koin dari sektor-sektor yang top 3 di sini teman-teman, yaitu Layer 1, DeFi, dan juga memes yang memang lagi mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Karena memang top 3 naratifnya sekarang ya 3 itu ya teman-teman. Saya udah kasih tahu ini dari sejak lama, mungkin teman-teman yang audiens saya juga udah pada tahu nih, saya udah sering sharing ini. Dan di sini dari sektor DeFi sendiri persen share dalam 7 hari terakhir itu ada di peringkat 2, yaitu sekitar 19,66%. Dan di sini kalau kita coba cek langsung atau kita coba intip langsung ke dalam sektornya, atau kita bisa lihat DeFi sektor performance di sini. Kita bisa lihat juga DeFi token mindshare percentage dalam 7 hari terakhir, dan kita bisa lihat Ethena ini ada di peringkat ketiga ya teman-teman, di sebelah sini teman-teman, yang memegang 8,71% dari 19%-an tadi secara mindshare-nya. So ya Ethena juga masih masuk top 3, dan memang, terbukti ya very perform buat harganya atau persepsinya sendiri juga menunjukkan hal serupa gitu, which is memang mengalami kenaikan buat Ethena ini. Dan kemudian di sini juga ada satu hal yang menarik, di mana kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir, ada sekitar $7 million yang terlikuidasi di Ethena, itu cukup besar teman-teman. Dan yang juga menarik adalah di sini short position-nya sepertinya kita bisa lihat banyak banget yang kena margin call ya teman-teman, karena memang harganya dalam beberapa waktu terakhir spiking up sangat signifikan, naik cukup tinggi. Dan tentu sangat wajar ketika short position nih yang banyak terlikuidasi kayaknya ya, di sekitar $5,84 million. Itu tinggi banget teman-teman untuk angka atau value yang terlikuidasinya di short position. Dan buat long position-nya ya sisanya sekitar $1,23 million. Dan, berdasarkan fakta juga di sini volume dan open interest-nya meningkat drastis ya teman-teman, di mana volumenya meningkat hampir 50%-an, sekitar 49% atau 49,86% lebih tepatnya. Dan kemudian untuk open interest-nya juga naik sekitar 25,86%. So, dari data derivatifnya saya juga suka teman-teman buat Ethena, ya kalian bisa lihat aja di bagian sini. Dan kemudian kalau kita intip juga di analytic-nya, ya kita nggak bisa berbicara banyak ya teman-teman ya. Karena memang di kuartal 3 Ethena sepertinya very bullish teman-teman. By average di kuartal 3 ini di 2025, Ethena ini atau ENA udah naik sekitar 182,9% secara rata-rata teman-teman. Dan untuk altcoin yang memang posisinya itu bahkan udah masuk top 50, dari segi market cap-nya ya. Tadi kita bisa lihat, posisinya ada di top 30,
Dan untuk altcoin yang memang kapitalisasi pasarnya sudah cukup besar seperti itu, buat naik ratusan persen di satu kuartal itu nggak gampang loh teman-teman. Dan ternyata Ethena ini membuktikan ya teman-teman ya, di sini kalian bisa lihat di kuartal 3 ini secara average return-nya dia udah 180-an persen dan ya mungkin teman-teman yang holder Ethena lagi pada cuan nih teman-teman ya, congratulation lah ya. Dan di sini juga ternyata di bulan Juli kemarin dia closing sekitar 114,1% buat return-nya dalam 1 bulan, itu tinggi sekali teman-teman. Berarti kalau kita bahas secara aset udah beggar lah ya bahasanya kayak gitu teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat di bulan Agustusnya ternyata dia setidaknya per tanggal 10 Agustus ini dia lagi running teman-teman di angka plus 32,2% secara average return-nya atau average return lah ya atau, buat return dari Ethena ini sendiri cukup positif teman-teman dan ditandai juga atau dilabeli dengan warna hijau ya. So ya gimana menurut kalian seputar Ethena? Ya let's say kita bicara di bulan Agustus ini dulu deh. Apakah menurut kalian Ethena ini bisa naik lebih tinggi lagi atau justru menurut teman-teman semua kayaknya bakalan koreksi deh Bang, bakalan turun dulu gitu ya? Boleh kasih pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, nanti saya bakalan coba baca-bacain satu-satu buat requestan dan, permintaan teman-teman. Nanti buat topiknya yang paling banyak kalian request, baik itu seputar, ya let's say makroekonomi, altcoin season, atau mungkin teman-teman ada yang request koin maupun token-token tertentu di kolom komentar di bawah. Nanti saya coba kurasi dan baca-baca lagi, dan ya topik yang paling banyak di-request bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Ethena ini. Dan mungkin itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.